Shalom. Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Apa kabar semuanya? Puji Tuhan, setiap kita sangat dikasihi Tuhan karena kita percaya Yesus adalah kasih di dalam hidup kita. Amin. Dia selalu ada bersama hidup kita, menyertai kehidupan kita. Dia menopang hidup kita. Berikan kemuliaan, berikan tepuk tangan aja bagi nama Yesus. Hari ini kita beribadah karena kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Kita percaya saat ini kita dapat bersyukur karena kasih-Nya yang begitu besar di dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, Kau yang menopang kehidupan kami. Kau yang memberikan kekuatan bagi hidup kami ya Bapa. Kami saat ini dapat berdiri di tempat ini Tuhan. Dapat menikmati kasih-Mu semua karena anugerah-Mu. Haleluya Yesus, terima kasih Bapa. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Amin Yesus. Kita mau katakan pujian ini. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Bagi setiap kita yang masih hidup, bagi setiap kita yang bernapas, kita percaya akan janjinya yang luar biasa dalam hidup kita. Janji Tuhan, tangan Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Kita percaya Yesus akan memulihkan kehidupan kita. Tuhan mau untuk setiap kita tetap percaya. Tuhan mau setiap kita untuk tetap kuat. Tuhan mau untuk setiap kita tidak menyerah. Yesus sangat mengasihimu. Yesus sangat mengasihimu saudara. Dia peduli akan kehidupan kita.
Bawa setiap hati kita untuk tetap menyembah Tuhan. Bawa setiap hati kita untuk tertuju mengandalkan Tuhan. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau tetap arahkan hati kita sama Tuhan. Kita mengatakan pujian ini. Haleluya. Jangan pernah menyerah. Amin, Yesus. Kami percaya Tuhan. Kami berserah Yesus. Kami mengandalkan Engkau Tuhan. Ini hidup kami Yesus. Bagi yang setia dan percaya. Kita mau katakan lebih sungguh lagi. Jangan pernah. Kami serahkan hidup kami Tuhan. Engkau yang memberikan kekuatan atas hidup kami. Yesus penolong dan sahabat. Haleluya. Tak percaya Tuhan segala perkara akan ku tanggung. Haleluya. Tuhan, Engkau Allah yang baik di dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau Yesus yang menyertai hidup kami, menopang hidup kami Tuhan. Di dalam-Mu ada kekuatan, di dalam-Mu ada kelegaan, di dalam-Mu ada damai sejahtera dan sukacita. Kami bersyukur Tuhan, kami hidup di dalam kebenaran-Mu, kami hidup di dalam anugerah-Mu Tuhan. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu karena kami percaya Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang hebat dan dahsyat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Haleluya.
Saudara, kita percaya di dalam Tuhan tidak ada ketakutan. Amin. Tidak ada kekhawatiran. Ada sukacita ke kita ketika kita memuji Tuhan. Nyanyi bagi Dia. Haleluya. Kita serukan nama Yesus. Kita gerakkan tubuh kita. Kita sama-sama angkatlah suaramu. Angkatlah suaramu. Kita gerakan dan semuanya, jangan kebesarannya, Tuhan yang berkuasa, karena kasih-Nya, karena tak melawan kita, bagi Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan, dalam sukacita kami, angkatlah. Terbang tinggi, bukan lompat, bersamamu Tuhan. Bukan terbang tinggi di awan, bukan lompat bersamamu Tuhan. Bukan terbang di awan, semuanya bersamamu dalam sebab firman-Mu teguh menopang. Bukan aman dalam Tuhan. Bukan terbang
Ya. Mana suaranya? Kita terbang bersama Tuhan dalam kepakan sayap Tuhan. Firman-Mu menopang bukan aman dalam Tuhan. Hey, bukan di dalam Tuhan, amin. Kita kuat di dalam Tuhan, haleluya. Berikan tepuk tangan bagi nama Yesus. Silakan Bapak Ibu Saudara untuk duduk kembali, bertugas persembahan. Haleluya Yesus, kami bersyukur Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang sanggup dalam hal apapun, dalam segala apapun Tuhan. Dalam setiap perkaraku ku temukan Kau setia, tangan Tuhan memegang hidupku, menopangku. Sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan pujian ini. Perkaraku Kau setia, menopangku.
Terima kasih, kami bersyukur untuk sore hari ini. Terima kasih Tuhan untuk sebuah kebaikan, kemurahan yang selalu hadir dalam kehidupan kami. Di saat kami dalam situasi kondisi apapun, kami boleh merasakan campur tangan Tuhan terus terjadi dalam hidup kami. Dan kami boleh melihat ada begitu banyak jalan dibukakan ketika ada begitu banyak keberadaan yang tertutup. Karena bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Ada begitu banyak pertolongan Tuhan terjadi, ada begitu banyak anugerah Tuhan dinyatakan. Ini semuanya kami boleh rasakan karena Engkau Allah kami yang luar biasa. Bapak terima kasih. Sebanyak kami yang boleh hadir, kami percaya Engkau rindu melawat kami, membangun kami, menguatkan kami Tuhan. Apapun keberadaan kami, situasi, kondisi yang ada hari-hari ini, kami yakin dan percaya Engkau selalu ada di dalam keberadaan hidup setiap kami. Dan Engkau Allah yang sekali-sekali tidak akan pernah melupakan kami, tidak akan pernah meninggalkan kami, karena Engkau Allah mengasihi setiap kami. Dan biarlah sore hari ini lawatan Tuhan terjadi atas setiap kami, sehingga apapun yang terjadi kami boleh melihat campur tangan Tuhan melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Terima kasih Bapa, bahwa kami untuk terus mengenal akan Engkau, mengenal akan sebuah karya yang dahsyat yang Tuhan terus nyatakan di tengah-tengah hidup kami, di mana kami boleh melihat dan mengimani, meyakini benar betapa itu semuanya yang sudah terjadi, yang Tuhan sudah bayarkan dalam hidup kami, untuk kami menikmati begitu banyak hal yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Oleh sebab itu malam hari ini kami yakin dan percaya adalah malam yang sangat diberkati oleh Tuhan. Setiap kami dihibur, dikuatkan, dan bahkan lebih lagi kami boleh melihat jalan keluar yang begitu luar biasa, karena Engkau Allah kami yang dahsyat. Terima kasih Bapa, kami akan menyambutnya dengan penucapan syukur di dalam satu nama Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Semua yang percaya mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Semuanya diberkati, amin. Kasih tepuk tangan dulu dong untuk tim PW kita sore hari ini. Ya, baik, selamat sore semuanya. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Sangat dikasih Tuhan, amin. Ya, sebelum kita sama-sama mendengar kebenaran firman Allah, coba senggol kiri kanan saudara, kamu sangat dikasihi Tuhan. Haleluya. Ya, ini hal-hal penting yang harusnya terus terjadi dalam kehidupan setiap kita. Kita diingatkan terus betapa Allah yang kita sembah adalah Allah yang sangat mengasihi kita. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam keberadaan kehidupan kita hari-hari ini, saya ingin membawa Bapak Ibu Saudara terus menyadari ya, bahwa ketika kita merasakan campur tangan Tuhan dalam hidup kita, ya bagaimana kita diselamatkan, bagaimana kita ditolong. Ada begitu banyak hal yang harusnya kita menjadi sebuah tindakan daripada iman kita, sebagai sebuah pernyataan kita. Salah satunya adalah ibadah. Nah, ibadah Bapak Ibu Saudara merupakan sebuah keberadaan di mana kita datang bukan lagi karena terpaksa, tapi karena percaya. Ibadah bukan lagi sebagai sebuah acara, tetapi sebagai sebuah hubungan di mana kita bisa merasakan kehadiran Tuhan terus dalam kehidupan setiap kita. Amin. Sehingga ketika saudara datang oleh karena adanya sebuah kerinduan. Karena kalau enggak ada, maka itu saudara datang karena terpaksa, bukan karena percaya. Nah, oleh sebab itu ketika saudara mempercayai, memiliki iman kepada Tuhan, yang terjadi adalah ada begitu banyak pernyataan keluar dari kehidupan saudara. Salah satunya adalah mengucap syukur, dan ibadah itu adalah salah satu hal di mana kita sedang mengucap syukur. Amin. Jadi ketika kita datang beribadah, kita sedang mengucap syukur kepada Tuhan. Ketika kita bangun pagi, kita berdoa, kita sedang mengucap syukur kepada Tuhan atas semua kebaikan Tuhan, ya, atas semua keberadaan yang luar biasa yang Tuhan nyatakan. Nah, pernyataan-pernyataan ini ada dalam diri kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, salah satunya adalah ketika saudara menyanyikan pujian. Itu adalah pernyataan iman, ucapan syukur. Bagaimana kita mengagungkan nama Tuhan yang sudah menyelamatkan hidup kita. Melalui ucapan-ucapan kita, Bapak Ibu Saudara, dibawa untuk meyakini benar, itulah yang seharusnya, ya, yang Bapak Ibu Saudara alami hari-hari ini, ya. Sehingga ketika saudara menyanyikan pujian, itu semuanya adalah pernyataan iman saudara. Ketika engkau mengatakan Allahku adalah Allah yang besar, itulah pernyataan iman. Allahku akan membuka jalan atas semua keberadaan kehidupan saudara, itulah pernyataan iman. Tidak ada perkara yang mustahil, itulah pernyataan iman. Begitu banyak pernyataan iman yang keluar dari dalam diri kita, itu semuanya adalah salah satunya dengan pujian, ya. Ini semuanya hal yang Bapak Ibu Saudara alami, sehingga tanpa disadari, ya, ketika saudara beribadah, menyanyikan pujian, mengucap syukur dengan segala sesuatunya, itu saudara sedang menyatakan iman saudara. Dan saya ingin yakinkan Bapak Ibu Saudara, ada begitu banyak pernyataan yang saudara keluarkan dari mulut saudara tentang pernyataan iman saudara, itulah yang terjadi dalam hidup saudara. Amin. Perempuan pendarahan 13 tahun, dari mulutnya keluar pernyataan, asal ku jamah jubahnya aku pasti sembuh, ya. Itu adalah pernyataan imannya, bagaimana dia mengimani benar bahwa kalau aku jamah jubahnya Yesus, aku pasti sembuh.
Ya, saya rindu Bapak Ibu Saudara. Ketika engkau memiliki iman, memang percaya Tuhan, engkau menyatakan mulai pernyataan-pernyataan imanmu lewat ucapan syukur, lewat perkataan-perkataanmu yang dipenuhi dengan kekuatan iman, itu akan berdampak sangat luar biasa. Jadi ketika Bapak Ibu Saudara lagi nyenggol kiri kanan saudara, katakan, kamu pasti diberkati, amin, amin. Iya, iya. Jadi senggol kiri kanan saudara, kamu pasti diberkati Tuhan. Sebelahnya bilang amin. Nah sekali lagi senggolnya yang sebelahnya lagi ya, biar yang sebelahnya juga bilang amin. Ya, ini hal-hal yang saya rindu Bapak Ibu Saudara terus diucapkan. Karena kadang-kadang ketika orang merasa punya iman, mereka berdoa, wah Tuhan pasti buka jalan, pasti lain sebagainya. Tapi dari perkataannya justru yang keluar adalah sebaliknya. Iya, kadang-kadang kita merasa bahwa ya Tuhan pasti buka jalan lah, Tuhan iyalah dengar ya sebagaimana khotbah yang kita dengar. Tapi di luar sana kita kadang-kadang ngomongnya sebaliknya. Gimana Tuhan pasti tolong nggak tahu lah, mudah-mudahan ya begitu ya. Ya, sugan weh gitu Tuhan nolong gitu ya. Kiranya begitu ya. Jadi kadang-kadang kita memiliki sebuah keyakinan di dalam hati kita, tapi di perkataan kita sebaliknya. Ya, saya rindu Bapak Ibu Saudara, apa yang ada di hati keluar di mulut saudara. Amin. Amin. Iya, jadi kalau saudara hadir hari ini di tempat ini, hati saudara juga hadir di tempat ini. Amin. Iya, pikiran saudara juga ada di tempat ini. Saya yakinkan saudara diberkati Tuhan dengan luar biasa ya. Sekali lagi berikan tepuk tangan untuk Yesus kita yang luar biasa. Nah, tema malam hari ini nggak jauh dari poin tadi, dikaruniakan upah sepenuhnya. Nah, bicara soal upah, banyak orang memahami bahwa upah adalah sebuah keberadaan di mana merupakan sebuah reward, sebuah pemberian hasil daripada usaha. Ya, jadi kalau saudara bekerja begitu ya, dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dari tanggal 1 sampai tanggal berapa gitu, 30, lalu saudara tanggal 25 terima gajian ya. Itu namanya upah. Ya, itu hasil dari usaha kita, hasil dari pekerjaan kita, hasil daripada apa yang kita lakukan. Tetapi di sini kita akan membawa Bapak Saudara untuk dapat melihat bahwa ada upah yang sesungguhnya bukan hasil dari usaha kita, tetapi dari karunia Tuhan. Makanya dikatakan dikaruniakan upah sepenuhnya. Ini berbicara bukan hasil usaha kita, tapi hasil daripada anugerah, pemberian Tuhan, di mana kita tidak melakukan apapun, ternyata kita diberikan sesuatu oleh Tuhan. Itu namanya karunia, itu namanya anugerah. Nah, malam hari ini kita akan membahas ini untuk supaya Bapak Ibu Saudara terus diyakini benar betapa Allah yang kita sembah sudah melakukan begitu banyak hal yang luar biasa ya. Nah, oleh sebab itu kita akan buka dulu dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6 Bapak Ibu Saudara. Ya, ini merupakan sebuah dasar di mana Bapak Ibu Saudara untuk dapat melihat ada dasar di mana kita boleh diberkati ya, dikaruniakan upah sepenuhnya ini. Bagaimana caranya supaya karunia upah sepenuhnya ini sungguh menjadi bagian dalam kehidupan kita. Karena ini dampaknya sangat luar biasa. Ibrani pasal yang 11 ayat yang ke-6 berkata demikian. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Poin yang pertama yang harusnya kita miliki Bapak Ibu Saudara adalah perkenanan kita. Ya. Nah, hari-hari ini ketika orang dibawa di dalam pemahaman perkenanan, pengertian perkenanan, itu adalah sesuatu apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa berkenan, diterima. Ya, ini semuanya banyak orang mengarah kepada bagaimana cara kita untuk melakukannya. Tetapi yang sesungguhnya ada begitu banyak hal yang banyak orang juga tidak pahami. Bahwa perkenanan kita di hadapan Tuhan bukan lagi merupakan bagaimana caranya kita di dalam melakukan sesuatu. Tetapi ini adalah tentang bagaimana iman timbul di dalam hati kita. Amin. Tanpa iman kita tidak berkenan, katanya Bapak Ibu Saudara. Jadi yang membuat kita berkenan bukanlah usaha kita. Mungkin saudara berpikir kalau aku rajin ibadah aku bisa berkenan. Kalau aku rajin berdoa, ya, rajin berbuat baik, rajin beramal soleh, maka aku bisa berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi di sini dikatakan tanpa iman tidak mungkin orang berkenan. Jadi yang sesungguhnya bukanlah cara kita untuk supaya kita berkenan kepada Tuhan, tapi yang sesungguhnya adalah karena hadirnya iman. Amin. Iman dari mana timbulnya? Dari pendengaran akan firman Kristus. Amin. Itu adalah sebuah keberadaan anugerah yang luar biasa. Jadi kalau seseorang bisa mempercayai Kristus, memiliki keyakinan yang kuat akan Tuhan, punya iman, itu ternyata adalah pemberian dari siapa? Dari Tuhan. Amin. Iya. Bukan karena usaha kita lalu tiba-tiba
ya, iman timbul. Dan kita mencoba mengimani sesuatu, kita imani tanpa kita Bapak Ibu Saudara menyadari bahwa Kristus sudah melakukan perkara yang dahsyat buat kita. Ini semuanya adalah usaha kita. Tapi ketika kita sadar bahwa ya kita dapat meyakini benar tentang Allah melalui keberadaan Kristus yang hadir ya di dalam keberadaan kehidupan kita, melalui begitu banyak tindakan yang luar biasa, bahkan rela mati di atas kayu salib, dan kita mempercayai hal itu bahwa itulah yang menyelamatkan hidup kita, tanpa disadari tiba-tiba timbul iman. Maka Bapak Saudara sekarang bisa, kenapa ya gue percaya sama Tuhan? Harusnya ini karena apa? Pendengaran saudara tentang Kristus dan karyanya yang sudah selesai. Kalau tidak itu, kebanyakan orang Kristen adalah karena orang keturunan. Dia orang tua gua Kristen, makanya gua jadi Kristen. Tanpa dia sadar, kenapa lu jadi Kristen? Iya, itu karena keturunan, karena ikut teman, karena mungkin menikah dengan orang Kristen, Bapak Saudara. Jadi mereka tidak memiliki keyakinan yang sesungguhnya. Tapi mereka harus dibawa di dalam pengenalan bagaimana iman ini harus timbul. Ternyata ini karena mendengar tentang Kristus dan karyanya yang sudah selesai ini. Puji Tuhan, amin. Yang dulunya kita belum merasakan memiliki keyakinan yang kuat, sekarang kita memiliki keyakinan yang kuat. Kenapa? Karena di sini saudara dibawa untuk terus mengenal Kristus dan karyanya yang sudah selesai. Sehingga ketika tantangan datang, masalah datang, iman saudara akan melakukan perkara yang luar biasa. Amin. Itulah yang membuat saudara berkenan di hadapan Bapa. Nah, kalau saudara berkenan di hadapan Bapa, pastikan saudara diberkati Tuhan dengan luar biasa. Amin. Jadi senggol kiri kanan saudara, kamu diberkati. Ya, kamu sudah berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Karena iman yang ada di dalam kehidupan kita. Amin. Jadi bukan lagi karena usaha kita. Jadi kita tidak lagi bisa mengandalkan bagaimana cara supaya semakin berkenan di hadapan Tuhan. Dengan segala upaya kita, usaha kita di dalam melayani, di dalam melakukan acara-acara kegiatan kerohanian. No, saudara. Itu semuanya adalah dampak pernyataan dari iman. Karena kalau saudara punya iman, dia akan merespon apapun yang saudara saat ini sedang respon. Salah satunya, kenapa saudara ibadah? Karena saudara sepertinya harusnya ini didasari dari iman saudara. Amin. Aku ingin memuliakan Tuhan melalui segala sesuatu yang aku lakukan, karena Tuhan sudah melakukan perkara yang luar biasa. Jadi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan. Nah, orang punya iman Bapak Ibu Saudara karena mereka mempercayai adanya Tuhan. Amin. Iya. Kira-kira iblis tahu nggak adanya Tuhan? Tahu. Kira-kira iblis percaya nggak adanya Tuhan? Tahu, tapi iblis tidak mau menjadikan Tuhan itu sebagai Tuhannya. Amin. Kalau saudara menganggap Yesus itu Tuhan, itu berarti saudara menganggap dia itu adalah Tuhan, di mana saudara menundukkan diri kepada Yesus. Amin. Tapi ada banyak orang kadang-kadang mengaku dirinya percaya Tuhan, tapi tidak pernah mau menundukkan dirinya kepada Tuhan, saudara. Ya, ini orang-orang egois, masih suka-suka sendiri. Nah, hari-hari ini zaman sekarang jangan kaget kalau banyak orang, Bapak Ibu Saudara, dikatakan masih suka-suka sendiri. 2 Timotius pasal yang ketiga ayatnya yang pertama dibuka Bapak Ibu Saudara. Ya, ini bagaimana ada banyak orang hari-hari ini ternyata kayak gini. Kenapa akhirnya mereka tidak bisa menikmati dikaruniai upah sepenuhnya, karena tanpa disadari mungkin mereka Kristen. Mungkin mereka dianggap sebagai orang percaya, tapi ini kondisinya. Ketahuilah dikatakan di situ, bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ayat yang kedua, manusia akan apa? Mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba apa? Menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi apa? Pemitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan apa? Agama. Ini orang-orang yang ada di akhir zaman. Ya, jadi Bapak Saudara nggak usah khawatir ya, dan Saudara juga nggak usah kaget kalau orang-orang di sekitar kita ternyata seperti ini. Ya, mereka egois Bapak Saudara. Ya, jadi saya ingat dengan sebuah cerita ya, bagaimana pada suatu ketika di tempat perjudian, di tempat perjudian, mungkin ini wilayah yang cukup jauh di Amerika, namanya di Las Vegas, itu tempat perjudian yang besar. Ada seseorang di depan pintu tempat perjudian, lagi meminta-minta Bapak Ibu Saudara. Jadi setiap orang yang keluar dari tempat perjudian itu dimintain uang gitu ya. Pak, minta tolong dong Pak, saya lapar nih.
Ya, minta sedekah, minta uang ya, mungkin $10 lah, $25 lah buat makan gitu ya. Lalu orang ini ngomong sama dia, bener kamu belum makan? Iya Pak, belum makan katanya. Bener uang ini nanti buat makan? Bener Pak. Enggak buat judi kan? Enggak Pak, katanya gitu. Buat makan. Wah, saya enggak percaya kata dia ya. Nanti takutnya kamu judi gitu kan. Kalau saya kasih uang ini, ya. Lalu orang ini bilang, "Janji Pak, enggak bakal buat judi. Buat makan Pak," katanya begitu. Karena kalau buat judi mah udah ada, katanya begitu. Buat judi udah ada. Jadi dia yang buat makan nggak ada. Orang ini egois. Sampai dia nggak mau ngasih makan dirinya sendiri gara-gara duitnya buat apa? Buat judi. Nah banyak orang kadang-kadang ya keluarga, kadang-kadang buat ngerokok ada, buat minum ada, tapi buat beli susu anaknya nggak ada Pak Saudara. Kenapa? Karena orang ini egois. Ya, egois selalu mementingkan dirinya sendiri. Kadang-kadang ada banyak kita suka egois. Ya, sampai kita lupa bahwa apa yang kita lakukan itu nyakitin orang lain. Omongan kita kadang-kadang nyakitin orang lain, ngomong seenaknya Bapak Ibu Saudara ya, bergaul seenaknya gitu ya, tanpa disadari apa yang kita lakukan sebetulnya nyakitin orang lain gitu ya. Senggol kiri kanan saudara, jangan begitu ya kan begitu. Ya, kalau sama saudara yang orang yang dibenci, senggol yang kencengan, jangan begitu. Ya, karena itu egois, ya. Itulah orang-orang akhir zaman, Bapak Ibu Saudara. Ya. Kadang-kadang kita lupa kita ini adalah orang-orang percaya. Harusnya orang percaya, ya, penuh dengan kasih. Amin. Kalau mau melakukan sesuatu, kira-kira kita juga mikir dulu. Amin. Ini nyakitin apa? Enggak. Karena kalau nyakitin, aduh jangan dah, gitu. Iya, amin, amin Ustaz, amin. Iya dong, ya karena kalau enggak nanti tanpa disadari kita itu seperti orang-orang guys yang enggak peduli, enggak pedulilah pokoknya kerjain aja, enggak peduli si ini suka apa enggak, si ini iri apa enggak, si ini marah apa enggak, pokoknya gua, ya kan gitu ya, aku pokoknya pengennya disenengin terus. Kalau orang lain lakukan itu dia marah, tapi kalau dia lakukan itu enggak peduli orang marah, Bapak Ibu Saudara. Iya. Kalau ngomong ngeledekin orang dia suka-suka, padahal orang itu bisa marah. Tapi kalau orang itu ngeledekin ke dia langsung marah, ambil sepatu langsung disambit, ya kan begitu Saudara. Orang ini egois. Makanya sekali lagi jangan begitu. Amin. Amin. Iya, ya, karena kita punya Allah yang penuh kasih, bahkan dia rela mati untuk menanggung segala dosa dan kesalahan kita Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau kita ngomong, kalau kita bersikap Bapak Ibu Saudara, jangan sampai menyakiti hati orang. Amin. Iya, kalau gua kayak gini, waduh jangan nih nyakitin. Ya, suatu ketika kita mau diajak makan nih sama orang yang kira-kira teman kita juga lagi musuhan sama dia nih. Kira-kira gimana? Perlu nggak? Enggak, sorry ya gitu. Saya nggak bisa. Iya. Kenapa? Karena nyakitin teman saya, amin. Iya, iya. Jadi enggak gitu. Ya karena kita punya teman takut sakit hati, mendingan enggak diajak makan daripada kita nyakitin teman kita, amin. Amin. Iya, jadi saya nggak kira jangan gitu tuh kan, ya kan gitu. Ya, bahaya itu, ya kan. Nah, ini hal-hal penting yang harusnya ada dalam diri kita. Karena ternyata kita tanpa disadari termasuk orang-orang di akhir zaman ini yang terlalu egois, tidak mikirin orang lain, mikirin diri kita sendiri. Istri saya sampai ngingetin saya terus kadang-kadang kalau kayak gitu, jangan nanti nyakitin orang ini. Orang ini kan gak suka sama orang itu, ya. Jadi kita jangan jalan sama dia, apalagi foto-foto bareng sama dia, ya. Nggak boleh gitu ya. Kenapa? Takut sakit hati nanti orang itu, ya. Bahaya gitu loh, ya. Jadi hal-hal kayak gini perlu diingetin. Suami istri perlu saling mengingatkan, aman. Iya, jadi kadang-kadang ini ya, kadang-kadang kalau lagi nggak ngingetin bahaya juga. Apalagi kalau lagi makan Bapak Ibu Saudara, saya suka pedes-pedes padahal udahnya sakit perut. Istri saya bilang, udah jangan makan yang pedes, penting juga. Jadi perlu punya teman, amin. Iya, jadi teman itu harus ngingetin, amin. Jangan ngomporin, ya kan begitu ya. Nggak kajian, nggak ayo ya bablas aja ya kan gitu. Sikat bleh, ya kan begitu ya. Jangan ya, karena itu merugikan. Nah inilah keberadaan dari orang-orang akhir zaman Bapak Ibu Saudara. Sehingga mereka tidak menyadari bahwa mereka harusnya menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah orang-orang punya iman tidak akan pernah mau melakukan hal seperti
ini. Karena orang-orang beriman akan berdampak luar biasa. Nanti saya akan bawa Bapak Ibu Saudara untuk dapat melihat satu pribadi yang luar biasa. Seorang wanita dalam kondisi kesulitan, punya banyak masalah, penuh dengan penderitaan, tapi hatinya tetap setia. Hatinya tetap melakukan hal-hal yang luar biasa. Nah, orang-orang ini akhirnya mendapatkan karunia upah sepenuhnya. Bagaimana dia yang terpuruk akhirnya ditolong oleh Tuhan. Bahkan Tuhan melakukan perkara yang luar biasa. Memulihkan keberadaannya lebih daripada sebelumnya. Nah, inilah yang harusnya kita rasakan dalam kehidupan kita. Perhatikan di sini. Ada satu pribadi namanya Rut, Bapak Ibu Saudara. Kita buka dulu dalam Rut pasal yang pertama ayat yang ke-16. Bagaimana orang ini, ya, wanita ini begitu luar biasa. Sebenarnya Rut ini adalah pribadi yang penuh banyak penderitaan. Ya. Dia ini lahir dari orang yang disebut bangsa Moab, Bapak Saudara. Orang-orang bilang adalah bangsa kafir, ya, orang-orang Yahudi bilang yang tidak mengenal Allah. Ya, jadi orang-orang Israel itu menganggap rendah orang-orang Moab. Ya, kenapa? Karena mereka dianggap bangsa kafir. Ya, mungkin Bapak Ibu Saudara di sini juga mungkin ada beberapa yang mungkin dianggap kafir. Ya, dianggap ya nggak layak lah begitu ya, tidak berkenan lah begitu. Ini kondisinya Rut. Rut menikah dengan orang Yahudi, ya, dari Bethlehem yang datang pada waktu itu ke Moab. Ya, ini sebuah keberadaan di mana orang Moab kalau menikah sama orang Yahudi itu mendapatkan satu sepertinya naik level. Wah, luar biasa. Tapi yang terjadi orang Yahudinya, papa mertuanya meninggal, suaminya juga meninggal. Akhirnya Rut hidup dengan ibu mertuanya yang memang Bapak Saudara mereka sedang dalam kekurangan. Yang tadinya merasa naik level sekarang mereka akhirnya merasakan penderitaan. Sampai akhirnya ibu mertuanya Naomi ingin pergi kembali ke Bethlehem Yehuda. Karena dia sudah meninggalkan Bethlehem Yehuda pada awalnya ketika Bethlehem Yehuda ada kelaparan. Sekarang dia dengar bahwa Bethlehem Yehuda sudah dipulihkan kembali. Ada begitu banyak berkat di sana. Jadi dia ingin kembali ke sana. Kedua mantunya Bapak Ibu Saudara, karena kedua anaknya sudah meninggal, ya, Orfa dan Rut, ya, mereka disuruh pulang ke bangsanya. Suruh pulang ke keluarganya. Orfa kembali kepada keluarganya, kepada bangsanya. Tapi Rut, ya, luar biasa. Dia ingin ikut dengan Naomi. Di ayat ini dia berkata, Bapak Ibu Saudara, luar biasa ya perkataan Rut di sini ya. Coba perhatikan di situ perkataan Rut. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam di situ, jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Inilah awal titik balik di mana dia mengalami begitu banyak hal yang luar biasa. Dia menyadari, dia mempercayai Allahnya Naomi menjadi Allahnya. Allahnya Naomi adalah Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Itulah yang sekarang menjadi Allahnya. Dari poin munculnya keyakinan yang kuat inilah Bapak Ibu Saudara yang menjadikan Rut mengalami begitu banyak hal yang luar biasa. Saya ingin yakinkan bagi orang yang percaya, poin yang pertama ketika mereka jadi orang percaya, mereka adalah orang-orang yang setia. Amin. Kurang kuat kayaknya, amin. Enggak yakin kayak ini Bapak Ibu Saudara ya. Jadi ketika kita punya iman Bapak Ibu Saudara, muncul iman dalam diri kita menjadi orang percaya, ini poin yang luar biasa ini. Kita adalah orang-orang yang setia. Penderitaan tidak bisa menghalangi kita untuk tetap setia. Tantangan apapun tidak bisa menghalangi kita untuk tetap setia. Jadi makanya saya melihat hal ini luar biasa ya. Jadi Bapak Ibu Saudara datang ke gereja hari-hari ini bukan karena hal yang lainnya, tapi karena Bapak Ibu Saudara setia. Saya rindu untuk menyatakan kemuliaan siapa? Kemuliaan Tuhan. Amin. Jadi senggol kiri kanan saudara, kamu orang yang setia ya. Haleluya ya. Ini hal yang dahsyat ya. Jadi ini poinnya kenapa Rut begitu setia. Ternyata di dalam dirinya timbul sebuah kepercayaan. Yakin kepada Allahnya Naomi. Allahnya Naomi adalah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Allahnya orang Yahudi. Iya, Bapak Ibu Saudara. Ini yang terjadi dan ini menjadi perkara yang dahsyat dalam hidupnya. Ketika dia ikut kepada Naomi, balik ke kampungnya di Bethlehem Yehuda, apa yang terjadi di sana Bapak Ibu Saudara? Dia memang orang
susah. Dan hidupnya juga harus melakukan sebuah pekerjaan yang dianggap rendah, yaitu memungut jelai ya di ladang-ladang yang orang lagi panen, Bapak Ibu Saudara. Ini adalah pekerjaan, karena apa? Pekerjaan yang sangat rendah, mungutin jelai satu-satu. Tapi apakah Rut menolak hal ini? Enggak, dia adalah pribadi yang setia. Walaupun pekerjaannya kelihatannya sederhana, kelihatannya tidak terhormat, tapi dia tetap lakukan. Karena dia adalah orang yang setia. Amin. Iya, ini luar biasa ya. Ini jadi sebuah pembelajaran. Jadi dari kondisi sebagai seorang janda yang lemah, sebagai janda yang miskin, yang ditinggalkan oleh suaminya, yang ikut ke tempat Naomi yang bukan bangsanya, bahkan di daerah situ dia bukan orang yang luar biasa. Kenapa? Karena orang Yahudi menganggap orang Moab itu adalah orang yang di bawah level derajat mereka. Jadi enggak dianggap, Bapak Ibu Saudara. Bukan siapa, tapi percayalah bersama dengan Tuhan kita bisa melakukan perkara yang luar biasa. Amin. Jadi kasih tepuk tangan dulu untuk Tuhan kita yang luar biasa ya. Melalui poin ini saya rindu membawa Bapak Ibu Saudara dalam kisahnya. Di dalam Rut pasal yang kedua ayat yang pertama ya. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Ketika Rut ada di daerah situ Bapak Ibu Saudara, dan dia coba untuk mulai usaha memungut jelai, inilah yang terjadi. Poin yang kedua bagi orang yang punya iman, cirinya adalah dia punya keyakinan yang kuat bahwa Tuhan akan beserta. Amin. Iya, ini penting buat Bapak Ibu Saudara ya. Ini sebuah keberadaan di mana ketika saudara punya iman, tanpa disadari saudara jadi pribadi yang wow gitu loh ya. Enggak gampang menyerah dengan keadaan saudara. Mungkin situasi kondisinya sulit, mungkin ekonomi hari-hari kayaknya orang ngomong wah udahlah nggak beraturan. Tapi bagi orang-orang yang percaya, kita tetap yakin Tuhan turut bekerja. Amin. Iya, ini dahsyat banget ya. Yuk dikatakan Rut 2 ayat yang pertama dikatakan Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek. Namanya siapa? Boas. Ayat yang kedua. Maka Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut apa? Bulir-bulir jelai di belakang orang yang apa? Murah hati kepadaku. Dan saut Naomi kepadanya apa? Pergilah anakku. Lihat Bapak Ibu Saudara, dia punya keyakinan yang luar biasa. Bahwa dia akan kerja, akan memungut jelai-jelai. Lalu ada perkataan yang luar biasa dikatakan di sini. Apa Bapak Ibu Saudara? Di belakang orang yang murah hati. Amin. Saya rindu Bapak Ibu Saudara ketika bangun pagi lalu mau bekerja, Tuhan aku percaya berkat Tuhan luar biasa. Tuhan akan mempertemukan aku dengan orang-orang yang murah hati. Amin. Amin. Tapi kebanyakan orang kadang-kadang bukannya sebagaimana yang iman di mana dia akan menjumpai berkat Tuhan yang luar biasa, tapi kadang-kadang penuh dengan apa? Alasan. Ya. Kenapa nggak mau kerja? Orang-orangnya jahat Pak. Bos saya galak Pak. Apalagi Bapak Ibu Saudara, dari mulutnya keluar hal-hal yang sebaliknya. Enggak ngomong bahwa Tuhan aku percaya ya hari ini sekalipun bosku galak, Tuhan bisa robah hatinya penuh dengan kemurahan hati. Amin. Iya, karena bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Jadi senggol kiri kanan saudara. Bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Jangan ngegerutu terus, amin. Iya, jangan ngomel terus, jangan bikin alasan terus. Iya, kita harus punya iman bahwa Tuhan akan menolong. Bahkan ketika toko sepi, mau hujan, mendung, wah sepi ini mah. Mulut kita keluar kata-kata sepi. Harusnya kita tetap percaya, Tuhan aku percaya Engkau Allah yang akan menyediakan pembeli yang ada. Amin. Kita tetap akan mengucap syukur dengan segala sesuatu. Nah ini Rut mengalami hal yang dahsyat. Dia orang Moab yang tadinya bukan orang percaya. Bisa kayak gini saudara. Aku akan pergi di belakang orang yang murah hati. Dia percaya Tuhan akan menuntunnya ketemu sama orang yang murah hati. Dia nggak tahu itu ladang punya siapa. Dia nggak tahu dia di belakangnya itu orang murah hati apa tidak. Tapi hatinya dipenuhi dengan keyakinan Tuhan akan menunjukkan dia ke tempat di mana berjumpa dengan orang yang murah hati. Amin. Iya dong. Iya. Keyakinan ini yang ada dalam diri kita. Sehingga dengan demikian maka itulah yang jadi tanpa disadari Rut akhirnya dituntun ke tempat yang seharusnya dia berada.
Di waktu yang tepat, di tempat yang tepat, ketemu dengan orang yang tepat, saudara. Dia berada di tempatnya Boas. Kebetulan Boas itu adalah saudaranya gitu, dari suaminya gitu loh Bapak Ibu. Kebetulan Boas ini pemilik tempatnya. Ya, banyak kebetulan-kebetulan yang terjadi. Dan kebetulan Boas ini apa? Suka sama Ruth. Amin. Kebetulan Boas ini pengen nikah sama Ruth. Semuanya serba kebetulan. Tapi itu semuanya adalah jalan Tuhan untuk memberkati Ruth menikmati begitu banyak karunia upah sepenuhnya. Amin. Iya, nah ini hal yang penting harus kita miliki. Lalu pergilah dia, dan inilah yang terjadi. Ruth berada di ladang yang tepat, di tempat orang yang tepat, berjumpa dengan orang yang luar biasa, di mana dia akhirnya yang tadinya sebagai pemungut jelai di ladang orang, sekarang dia jadi pemilik ladang. Amin. Bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Jadi senggol sekali lagi kiranya saudara, bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Ada banyak kita sering kali Bapak Ibu Saudara, ketika kita melakukan segala sesuatu, bukannya mikirin yang benar, tapi kebanyakan kita mikirnya yang salah. Kita bukannya mau melakukan hal yang benar, tapi kadang-kadang kita yang negatif. Pikiran kita udah negatif duluan sebelum kita mikirin yang benar duluan. Mari kita terus percaya, arahkan dirimu kepada apa yang Allah ingin lakukan dalam hidup saudara. Dia punya rencana yang luar biasa dalam hidup kita. Bahkan dikatakan rancangannya adalah rancangan damai sejahtera, masa depan yang penuh dengan harapan. Jadi ketika saudara mau melakukan segala sesuatu, saudara punya keyakinan Allah turut bekerja, pasti berhasil. Amin. Iya, Allah turut bekerja. Iya, Tuhan pasti campur tangan. Tidak ada perkara yang mustahil. Ini sesuatu yang harusnya ada dalam diri kita Bapak Ibu Saudara. Dan inilah yang terjadi. Lanjut ya, dikatakan di situ ayat yang ketiga. Ya, pergilah ia lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan. Nah, ingat itu, baca garis bawahi. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelek. Kebetulan saudara ketemu sama orang ini, kebetulan saudara ketemu di tempat ini, kebetulan saudara ya melakukan usaha ini, semuanya kayaknya kebetulan, tetapi yang sesungguhnya Allah sedang mengarahkan saudara. Amin. Ketemu sama orang yang tepat di waktu yang tepat. Amin. Ini yang harusnya ada dalam diri kita. Engkau mungkin menghadapi sebuah tantangan, masalah persoalan hari-hari ini. Ada begitu banyak hal yang membuat saudara mungkin dipenuhi dengan kesusahan. Percaya sama Tuhan, Allah sedang menuntun engkau di tempat yang tepat, di waktu yang tepat, bersama dengan orang yang tepat. Amin. Sehingga berkat Tuhan akan menjadi bagian dalam hidup saudara. Lanjut ayat yang keempat dikatakan di situ. Lalu datanglah Boas dan dari Bethlehem, ia berkata kepada penyabit-penyabit itu, Tuhan kiranya menyertai kamu. Jawab mereka kepadanya, Tuhan kiranya apa? Memberkati Tuhan. Nah, Boas ini luar biasa ya. Dia bos gede itu di situ. Dia pemilik ladang. Ketika ketemu karyawannya, kira-kira dia ngomongnya apa? Tuhan memberkati. Amin. Amin. Ya, apakah bos-bos di sini kalau selamat siang ya, Tuhan memberkati kamu, gitu ya. Atau jangan banyak lagu ya, kerja yang benar. Ya, Boas nyapa karyawannya dengan penuh ucapan berkat. Amin. Ya, jadi kalau saudara punya karyawan juga sama. Amin. Berkati mereka. Amin. Iya dong, ya. Jangan keluar caci maki di mulut kita. Yang keluar apa? Ucapan berkat. Dia nyapa karyawan-karyawannya. Ya. Dikatakan di sini, Tuhan kiranya menyertai kamu. Lalu jawab mereka, Tuhan kiranya memberkati itu Tuhan. Jadi kalau kita melontarkan berkat kepada anak buah kita, karyawan kita, maka mereka pun akan apa? Membalas dengan memberkati dengan ucapan berkat. Amin. Amin. Iya, jadi kalau saudara ketemu teman-teman, berkati mereka. Amin. Iya, jangan iman najis, ya kan begitu. Ya. Ya, saudara memberkati mereka. Amin. Iya. Makanya Tuhan selalu mengajarkan kepada kita kalau ketemu orang yang jahat, jangan balas kejahatan dengan kejahatan, balas kejahatan dengan kebaikan. Walaupun mereka mungkin menyesah, ngomongin jelek, kita tetap ngomongin yang baik. Amin. Iya, membalas kejahatan dengan kebaikan. Senggol kiri kanan saudara. Balas kejahatan dengan kebaikan. Amin. Haleluya. Ya. Ini hal yang luar biasa ya. Jadi di sini Boas
adalah pribadi yang luar biasa banget ya. Dia pagi-pagi datang ke tempat kerjanya mungkin, saudara mungkin punya toko-tokonya, memberkati. Selamat siang, ya Tuhan memberkati kamu ya. Kira-kira karyawan senang nggak kalau kayak gitu? Senang dong, amin. Iya. Kalau saudara nggak biasa kayak gitu, karyawannya mungkin ngeledek saudara gitu. Ini bos lagi jatuh cinta kayaknya nih, ya kan gitu ya. Kok kayaknya seneng banget ini. Iya, karena biasanya orang yang jatuh cinta, yang lagi semangat. Iya, ya kemarin kita udah bahas itu. Ya, lanjut Bapak Ibu Saudara. Ayat yang kelima. Lalu kata Boas kepada bujangnya yang mengawasi penyabit-penyabit itu, dari manakah perempuan ini? Iya, dia ngelihat Rut, dari mana dia? Kok ada di sini gitu? Iya. Lalu ayat yang ke-6 ngomong apa? Bujang yang mengawasi penyabit-penyabit itu menjawab, dia adalah seorang apa? Perempuan Moab. Tahu nggak Bapak Saudara? Ini sedang menunjukkan kepada satu identitas. Ini orang Moab. Mungkin mimik mukanya juga agak beda. Orang Moab ya kan gitu ya. Jadi nggak suka dia begitu ya. Dia yang lagi ditunjukin mungkin Bapak Ibu Saudara ya. Ya, dia pulang bersama-sama dengan Naomi dari daerah Moab. Ya, diucapkan lagi. Karena kenapa? Karena memang mereka beda banget ya. Karena orang-orang Yahudi itu merasa dirinya umat pilihan Tuhan. Orang Moab bukan. Di sini ada yang merasa umat pilihan Tuhan lalu nganggap orang lain jadi lebih rendah dari saudara? Ya, sehingga jangan gitu, ya kan begitu ya. Haleluya ya. Nggak boleh gitu, amin. Kita sama-sama orang pilihan Tuhan, amin. Orang pilihan Tuhan akan menghargai semua orang, amin. Iya, jadi dia kayak gini nih saudara, ya. Lalu ayat yang ke-7 dikatakan di situ. Tadi ia berkata, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit. Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang, dan seketika pun ia tidak berhenti. Wah, ini ciri yang lain lagi nih, orang yang punya iman. Rajinnya luar biasa. Amin. Iya, ayo senggol kirikan saudara. Jangan males, ya kan gitu ya. Orang yang punya iman harus rajin. Amin. Bangun pagi, jangan tidur lagi. Iya, langsung rajin. Ya siap-siap kerja. Amin. Ya, belum punya kerjaan ya beres-beres rumah. Amin. Ya, cuci piring, cuci baju, ya kan gitu, ngepel. Ya, pokoknya kita percaya Tuhan sudah menyediakan berkat dalam hidup kita. Amin. Iya dong, ya. Jadi rajin nih ternyata dia ini ya. Sesudah berkata, lalu ayat yang berapa? Ayat yang ke-8. Sesudah itu berkatalah Boas kepada Rut, dengarlah dahulu anakku, tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain, dan tidak usah juga engkau pergi dari sini, tetapi tetaplah dekat pengerja perempuan. Ayat yang ke-9. Lihat saja ke ladang yang sedang disabit orang itu, ikutilah perempuan-perempuan itu dari belakang, sebab aku telah apa? Memesankan kepada pengerja-pengerja lelaki, jangan mengganggu engkau. Jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan dan minumlah air yang dicedok oleh pengerja-pengerja itu. Boas orangnya luar biasa, baiknya luar biasa ya. Jadi dia mengizinkan Rut untuk ya mengambil jelai di situ, bahkan kalau mau istirahat minum dia silakan untuk ngambil sendiri ya. Dia sudah menyediakan tempatnya. Ayat yang ke-10. Lalu sujudlah Rut menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata kepadanya, mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu sehingga Tuhan memperhatikan aku padahal aku ini seorang asing. Rut menyadari dia orang Moab, orang asing, orang yang tidak seharusnya mendapatkan penghargaan dari Boas, tapi Boas melakukannya dengan baik. Ini juga ciri dari orang beriman, selalu menghargai semua orang. Amin. Senggol lagi kirikan saudara, harus menghargai semua orang. Haleluya ya. Jangan nyakitin orang, jangan ngehina orang gitu ya. Oke, yang 11 dikatakan di situ. Lalu Boas menjawab, telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati, dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Jadi ternyata Boas juga udah dengar cerita tentang Rut ya, bagaimana Rut begitu luar biasanya meninggalkan segalanya untuk nemenin Naomi ya, karena Naomi mungkin sudah tua, untuk merawat Naomi. Ini luar biasa ya. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara punya orang tua hari-hari ini udah tua, kita juga perlu
merawat. Padahal Naomi itu bukan orang tua aslinya dia, itu hanya mertua. Jadi harus sayang sama mertua, amin. Kurang kencang kayaknya, amin. Iya, ini jangan-jangan mertua saudara bawel nih, kan begitu ya. Harus sayang sama mertua, amin. Wah, masih kurang kuat ini ya kan gitu ya. Kita udah terintimidasi sama mertua nih ya. Senggol kiri kanan saudara, harus ya baik sama mertua. Amin. Iya. Lalu ada yang nyeletuk, mertuanya susah sih Pak, katanya begitu. Ya kan gitu. Kalau mertuanya kaya raya mungkin baik kali ya. Tapi ini mertuanya susah ya kan gitu. Enggak punya warisan ya kan gitu ya. Tapi Ruth enggak gitu saudara. Walaupun Naomi orang susah, walaupun Naomi enggak punya apa-apa, dia tetap setia. Dia tetap melayani, dia tetap membantu. Ini juga ciri dari orang beriman. Dia menghargai orang tuanya, mertuanya. Amin. Ya, dia mau melayani. Penting banget buat kita ya. Ayat selanjutnya, ayat yang ke-12 yang terakhir dikatakan di situ, Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Ini luar biasa. Ada sebuah perkataan luar biasa dari Boas dikatakan di sini. Iya, Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu dan kepadamu kiranya apa? Dikaruniakan upah sepenuhnya. Amin. Dia mendapatkan karunia, ya sesuatu yang dia tidak usahakan, di mana ada upah sepenuhnya buat dia. Dan upah yang diterima oleh Ruth, kita tahu dari kisah ini sampai akhir. Bagaimana Ruth akhirnya, yang tadinya pemungut jelai, yang tadinya ya istilahnya kerja memungutin jelai, sekarang dia jadi pemilik ladang jelai. Amin. Wow, ya. Yang tadinya orang-orang yang dianggap enggak punya apa-apa, sekarang punya segalanya. Ini sesuatu yang luar biasa. Allah bisa menjadikan sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ya, ini sebuah keyakinan yang harusnya ada dalam setiap kita hari-hari ini. Ketika kita sadar bahwa Tuhan sudah membayar harga dari apa yang harus kita bayar, dengan rela mati di atas kayu salib buat kita, menebus kita, mengampuni segala dosa dan kesalahan kita, mengangkat segala dosa dan kesalahan kita sehingga kita hari ini boleh berkenan di hadapannya, maka kita memiliki sebuah keyakinan yang kuat. Kita pasti diberkati ke Tuhan dengan luar biasa. Amin. Ini hal yang penting harus ada dalam diri kita. Tuhan mengubahkan segala sesuatu untuk Ruth, seorang janda dari Moab. Dia mempercayai Tuhan dan menjadikannya luar biasa. Bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa inilah yang diberikan Tuhan kepada Ruth, upah sepenuhnya. Kenapa? Karena Ruth membawa dirinya Bapak Ibu Saudara dalam kondisi di sini ya dengan keyakinan yang kuat mempercayai Tuhannya Naomi. Sebagai itu Tuhan hari ini ya, saya ingin menyampaikan kepada saudara, ketika engkau mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu ya, itu semuanya karena anugerah, bukan karena kita berusaha untuk percaya sama Tuhan, tapi ternyata Tuhan sendiri yang datang untuk membuat kita jadi percaya. Amin. Tuhan berkata, bukan kamu yang pilih aku, kata Tuhan, tapi apa? Aku yang sudah pilih kamu. Jadi saudara pilihan Tuhan. Amin. Jadi senggol kiri kanan saudara, gini-gini pilihan Tuhan. Haleluya ya. Ini luar biasa ya. Jadi siap-siap diberkati oleh Tuhan. Ini penting untuk kita terus pahami bahwa saudara, bahwa karunia upah sepenuhnya ini sesungguhnya Tuhan udah persiapan bagi anak-anaknya. Sadar tidak sadar kita ini adalah orang-orang yang sudah dikasih Tuhan dengan luar biasa. Kita berkenan di hadapan Tuhan oleh karena karya Kristus. Ya, Tuhan senang sama saudara bukan karena saudara rajin ibadah. Tuhan senang sama saudara bukan karena saudara rajin doa. Tuhan senang sama saudara bukan karena saudara nyumbang gereja banyak-banyak. Tuhan senang sama saudara karena saudara percaya kepada anak-anaknya. Amin. Iya. Sehingga dengan demikian perkenanan Tuhan yang luar biasa ini mendatangkan berkat yang luar biasa dalam hidup kita. Dan tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi ketika Tuhan sudah memberkati. Amin. Jadi jangan takut, jangan gelisah dengan situasi kondisi yang ada yang membuat saudara merasa wah nanti bakalan dirugikan oleh orang lain, bakalan diginiin sama orang lain, bakal dijahatin orang lain. Percayalah kepada
Tuhan, dia sanggup melindungi saudara. Amin. Dia sanggup menyediakan semua anugerahnya buat saudara. Dia sanggup menolong saudara, bahkan menuntun saudara, mengarahkan saudara ketemu sama orang yang tepat, di tempat yang tepat. Amin. Ini hal penting ketika saudara melihat campur tangan Tuhan begini, makanya di sini nama Tuhan yang dipermuliakan. Dan tidak sampai di situ aja berkatnya bagi saudara. Pernikahan Rut dengan Boas akhirnya melahirkan keturunan-keturunan yang luar biasa. Yesus lahir dari keturunan Rut, orang Moab, luar biasa. Bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Jadi hari-hari ini mungkin engkau seperti Rut, penuh dengan masalah, penuh dengan tantangan, seakan-akan enggak mungkinlah aku diberkati, enggak mungkinlah aku mendapatkan anugerah atau upah sepenuhnya yang luar biasa. Yakinkan dalam dirimu, bersama dengan Allah kita akan lakukan perkara yang besar. Amin. Engkau akan dibawa untuk dapat melihat ada penyertaan Tuhan yang ajaib, ya. Ada begitu banyak kasih karunia Tuhan yang ajaib menyertai hidup kita, menolong hidup kita. Mungkin kita enggak sebesar seperti Rut mendapatkan begitu banyak hal yang luar biasa, tapi Tuhan punya rencana dalam hidup saudara, dan rencananya Tuhan itu adalah rancangannya yang luar biasa. Masa depanmu penuh dengan harapan. Ini hal penting yang terus ada dalam diri kita. Sehingga dengan demikian Bapak Ibu Saudara, ini akan membawa engkau untuk meyakini benar hari demi hari bahwa Tuhan sudah menyediakan segala yang kau perlukan. Ini akan membuat engkau terus bergairah dan penuh dengan semangat, penuh dengan sukacita, ya, penuh dengan kegairahan yang luar biasa. Sampai saudara kalau ketemu sama orang pun tanpa sadar saudara sedang memperkatakan firman, menceritakan tentang Yesus saudara yang luar biasa. Dan saya yakinkan ketika engkau memperkatakan hal yang luar biasa, engkau sedang menyatakan imanmu Bapak Ibu Saudara. Karena orang-orang yang percaya Bapak Ibu Saudara, ya, dikatakan oleh firman Allah, oleh karena aku percaya maka aku berkata-kata. Amin. Perkatakan keberadaan dirimu di hadapan Tuhan dengan imanmu bahwa engkau adalah orang-orang yang sangat dikasih. Amin. Engkau pasti diberkati Tuhan. Amin. Jadi setiap hari ketika engkau bangun tidur, engkau bisa berkata, kamu adalah orang yang diberkati Tuhan. Amin. Ya, masa depanmu penuh dengan harapan. Tuhan menyertai engkau. Tuhan memberkati hidupmu. Masa depanmu akan berdampak luar biasa. Amin. Sehingga kemanapun engkau berada, dimanapun engkau berada, saudara bisa memperkatakan kepada dirimu bahwa aku adalah pribadi yang sangat dikasih itu. Tuhan sayang sama aku pasti diberkati dengan luar biasa. Lihat ya, campur tangan Tuhan yang luar biasa mengalir dalam hidup saudara. Jadi bagi Allah ini semuanya adalah rancangannya yang sudah dipersiapkan buat kita. Saudara akan dikaruniai dengan upah sepenuhnya yang Allah sudah sediakan. Jadi sekali lagi berikan tepuk tangan untuk Allah kita yang luar biasa. Kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa. Semuanya diberkati, amin. Haleluya. Saya undang untuk tim PW maju ke depan. Yuk kita sama-sama berdoa, kita mengucap syukur. Karena dampak dari iman ini membawa kita untuk dapat melihat hal-hal yang luar biasa. Haleluya. Yuk sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Ya. Haleluya. Ya, senggol kiri kanan saudara, semangat. Ya. Ya, anugerah Tuhan luar biasa, men. Iya, yuk kita angkat pujian ini bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Terima kasih ya Allahku. Materaikan semua kebenaran firman-Mu dalam setiap hati dan pikiran kami. Biar setiap kami boleh menikmati semua kebaikan Tuhan. Yang membawa kami untuk dapat melihat begitu banyak upah yang Tuhan sudah sediakan dalam hidup setiap kami. Haleluya. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai
haleluya. Walau dunia berubah, walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Amin. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Oh, sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu. Amin. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharap. Sekali lagi katakan, sampai detik ini. Biar saudara boleh menikmati kehadiran Tuhan malam hari ini. Nikmati kehadirannya yang luar biasa, cintanya yang besar. Selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan, satu-satunya pengharapan, satu-satunya pengharapan. Sekali lagi berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita yang luar biasa. Bapa, terima kasih Tuhan. Segala pujian syukur kami naikkan hanya bagi Engkau, Allah yang begitu baik, Allah yang begitu setia. Penyertaan-Mu ajaib dalam kehidupan kami. Sampai detik ini kami boleh merasakan penyertaan-Mu yang luar biasa. Dan biarlah kami semuanya boleh menikmati Engkau hari demi hari. Menikmati betapa baiknya Tuhan, betapa luar biasanya Tuhan. Kemurahan-Mu nyata dalam kehidupan setiap kami. Bahkan lebih daripada itu, Engkau mengaruniakan upah sepenuhnya menjadi bagian dalam hidup kami. Sehingga sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin, sesuatu yang mustahil menjadi tidak mustahil, karena Engkau Allah yang berkuasa. Bapa, terima kasih. Rancangan-Mu indah atas kehidupan setiap kami. Masa depan yang begitu luar biasa, penuh dengan harapan, keindahan dan keberhasilan, di mana berkat Tuhan berlimpah atas hidup kami. Terima kasih Bapa. Malam hari ini Tuhan, lihat tilik setiap hati kami. Apapun keberadaan kami yakin benar ada Tuhan di tengah-tengah hidup kami. Dan Kau Allah yang tidak akan pernah tinggal diam. Penyertaan-Mu ajaib atas kami. Apapun yang akan kami lakukan ke depan, kami menyerahkan sepenuhnya dalam tangan kasih-Mu. Ada begitu banyak hal yang luar biasa yang Tuhan akan terus nyatakan di tengah-tengah hidup kami. Dan kami boleh melihat campur tangan Tuhan terus terjadi. Terima kasih Bapa. Bila sebentar kami meninggal ke tempat ini, kembali ke rumah tangga masing-masing, kami percaya penyertaan-Mu ajaib atas setiap kami. Sehingga kami boleh tiba dengan selamat, dengan tidak kurang suatu apapun di tempat di mana kami tinggal, di mana di tempat kami bekerja, di mana di tempat kami bersama-sama menikmati Engkau. Kami percaya karena Engkau baik bagi kami. Berkat-Mu melimpah atas setiap kami, pribadi demi pribadi, keluarga demi keluarga, anak cucu mantu kami, semuanya diberkati oleh Tuhan. Apapun yang kami lakukan diberkati oleh Tuhan. Dan biar itu semuanya boleh menyatakan betapa baiknya Tuhan yang kami sembah. Terima kasih Bapa. Tak lupa kami berdoa bagi bangsa kami Indonesia, karena kami yakin benar penyertaan Allah ajaib atas bangsa kami. Mari Bapa, apapun keadaannya, situasinya, kami percaya Engkau Allah yang mengasihi bangsa kami. Tuhan memberkati bangsa kami, menyertai melindungi bangsa kami, sehingga bangsa kami senantiasa ada dalam perlindungan Tuhan. Juga untuk kota di mana kami tinggal, kami juga terus berdoa biar damai sejahtera sukacita terus mengalir atas kota-kota di mana kami berada. Biar kota-kota ini akan terus dipenuhi dengan kehadiran Tuhan, kemuliaan Tuhan dinyatakan.
dimuliakan, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak untuk Gereja Sungai Yordan Jemaat Anugerah. Kami yakin dan percaya menjadi komunitas yang luar biasa, yang membawa kami untuk mengenal Tuhan kami yang luar biasa, mengenal Yesus kami yang dahsyat, Allah kami yang sudah melakukan perkara yang luar biasa, sehingga kami semuanya diberkati. Biarlah komunitas ini menjadi komunitas yang diberkati oleh Tuhan, menjadi anugerah dimanapun kami berada, dan biarlah nama Tuhan yang terus dipermuliakan. Mari jemaat ini kasih Tuhan, buka hatimu, angkat tanganmu, pulanglah, terimalah berkat yang daripada Bapa di surga, yang terus memberkati hidupmu dengan begitu banyak berkat-berkat yang luar biasa. Karunia upah sepenuhnya menjadi bagian dalam hidupmu, sehingga dimanapun kau berada menjadi tempat di mana hadirat Allah nyata dan memberkati hidupmu. Damai sejahtera, sukacita mengalir melimpah dalam hati dan pikiranmu, dan Roh Kudus yang ajaib menyertai engkau, menolong kau, mengarahkan engkau pada tujuan ilahinya yang luar biasa. Terimalah berkat ini dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita sepenuhnya. Haleluya. Semua yang percaya mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.